Kembali di Kompas Petang bersama saya Astrid Wibisono. Saudara, 7 fraksi di luar PSI dan PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta menolak penggunaan interpelasi terkait Formula E. Fraksi Partai Golkar menilai interpelasi hanya mencari sensasi dan mengganggu agenda DPRD DKI Jakarta. Ketua fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta, Basri Bako, menilai interpelasi yang diusung 33 anggota DPRD DKI dan PDIP dan PSI akan mengganggu agenda DPRD. Ia menilai masih ada cara lain selain interpelasi untuk mempertanyakan penyelenggaraan Formula E. Sementara itu, fraksi PDI Perjuangan dan PSI akan terus memperjuangkan agar penggunaan interpelasi terkait Formula E dapat diteruskan. Kewajiban kita memikirkan rakyat Jakarta itu lebih utama daripada kita menggunakan hak kita hanya sekedar bertanya kepada gubernur mengenai hal-hal yang sebenarnya sudah ada jawabannya. Ya, banyak agenda dewan yang belum terlaksana dan itu ditunggu-tunggu oleh rakyat Jakarta karena berkaitan dengan hajat hidup banyak yang ada di DKI Jakarta. Yang kedua, ingin saya sampaikan bahwa Formula E itu adalah program yang diusulkan gubernur kepada DPRD dan dibahas di Komisi E oleh DPRD, kemudian disahkan di Komisi E dan kemudian dibawa ke Banggar untuk disiapkan pendanaannya dan disahkan di paripurna. Tahapan selanjutnya setelah kami mengajukan hak interpelasi adalah menuju kepada paripurna. Adapun pada hari ini kami dalam proses menuju paripurna dan kami harapkan bisa terlaksana dalam waktu yang dekat. Kembali lagi saya menjelaskan urgensi dari interpelasi. Yang pertama adalah kami ingin menjalankan fungsi kami sebagai anggota DPRD mengawasi eksekutif. Adapun kami ingin mempertanyakan kepada Gubernur DKI Jakarta mengenai perhitungan dan juga urgensi dari acara Formula E ini. Bagaimana ke depannya terkait langkah interpelasi Formula E ini yang mempertanyakan proyek Formula E apakah bisa berlanjut atau tidak. Saat ini kita sudah bergabung dengan Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI S. Andika dan juga anggota fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Gilbert Simanjuntak. Selamat petang Bapak-Bapak. Selamat petang Mbak Astrid, selamat petang Pak Andika. Terima kasih telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Saya mau ke Pak Andika dulu. Pak Andika, 7 fraksi udah sepakat untuk menolak interpelasi. Apa aja sih kesepakatannya waktu dikumpulin di rumah dinas Pak Gubernur? Sebenarnya pada saat pertemuan di rumah dinas dengan Pak Gubernur itu bukan hanya berbicara terkait masalah interpelasi saja. Tetapi terkait juga menyangkut langkah-langkah pemerintah yang kiranya baik untuk diambil dan juga secara cepat dan tepat dalam kaitannya dengan penanganan pandemi COVID saat ini. Jadi kalau dikatakan ada kesepakatan apa seperti apa, tentunya kita bertanya secara langsung kepada saudara gubernur terkait masalah polemik yang saat ini disampaikan oleh rekan-rekan kami dari PSI dan PDIP menyangkut masalah Formula. Tentunya apa yang disampaikan oleh teman-teman kami baik dari PSI maupun dari PDIP untuk membawa ke ranah interpelasi, sekali lagi itu adalah hak dari teman-teman kita yang memang melekat ke setiap anggota DPRD. Tentunya prosesnya masih cukup panjang, Mbak Astrid, masih cukup panjang karena setelah disepakati kemudian juga sampai kepada gubernur. Langkah berikutnya adalah dibuat atau dibawa di dalam rapat badan musyawarah. Keputusan badan musyawarah baru kemudian diparipurnakan. Nah, persyaratan untuk sampai kepada paripurna tentunya juga ada diatur dalam Perda 1 2019 bahwa di dalam rapat badan musyawarah dihadiri juga oleh sekurang-kurangnya lebih dari 50% fraksi yang ada. Kemudian di paripurna juga demikian, dihadiri 50% plus 1. Dari anggota DPRD yang ada di DKI Jakarta. Jadi sah-sah saja apa yang disampaikan oleh sahabat kami dari PSI dan dari PDIP tentunya itu melekat haknya sebagai anggota DPRD. Saya rasa itu yang perlu saya sampaikan. Anda mau bilang bahwa PDIP dan PSI boleh aja ngajuin interpelasi, tapi suara terbanyak masih menolak interpelasi kok gitu? Ya,
Jadi pada prinsipnya sekali lagi saya katakan sah-sah saja silakan mengajukan hak interpelasi. Tentunya tiap-tiap fraksi memiliki pandangan yang berbeda. Jadi tentunya apa yang disampaikan oleh teman-teman kami dari PSI dan PDIP ya silakan saja. Kami 7 fraksi yang bersepakat tentunya bahwa masih ada ruang yang bisa digunakan baik melalui alat kelengkapan kerja yang ada di DPRD maupun bertanya kepada langsung kepada saudara gubernur. Gitu. Oke, Pak Gilbert, gimana nih 7 fraksi udah sepakat untuk nggak ikut-ikut interpelasi, terancam gagal interpelasinya? Baik, terima kasih Mbak Astrid. Kalau kita perhatikan perkembangan yang baru, sesudah kita mengajukan surat interpelasi, lalu diikuti dengan 7 fraksi, kemudian rapat dengan gubernur di rumah dinasnya. Kalau kita mau jujur, ini adalah sebuah pelecehan, sebuah sikap yang merendahkan martabat, sangat-sangat merendahkan martabat, karena seharusnya DPRD itu rapat dengan gubernur di kebun sirih, bukan di rumah dinas. Lalu sesudah mereka 7 fraksi itu kenyang, lalu mereka mengeluarkan sikap untuk kemudian menolak interpelasi. Mungkin kalau masih lapar waktu itu belum mengeluarkan sikap begitu. Tetapi secara de jure itu tidak dibenarkan anggota DPRD rapat dengan gubernur di rumah gubernur, harus di kebun sirih. Dan itu adalah merendahkan martabat, merendahkan kepercayaan rakyat yang diperoleh mereka, yang harusnya mereka bela. Sikap yang kita tunjukkan dengan interpelasi adalah untuk membela kepentingan rakyat, di mana kita melihat bahwa Formula E tidak pada tempatnya dilaksanakan saat ini, mengingat keadaan pandemi yang kemudian rakyat banyak sekali yang menjadi korban. Masih banyak hal urgen, hal yang menjadi prioritas yang bisa kita lakukan begitu. Kalau kita melihat lagi, hasil dari BPK menyatakan bahwa ada rekomendasi soal job desk yang tidak jelas antara semua pelaksana dari Formula E, baik dari BUMD Jakpro maupun dinas terkait. Yang kedua, masalah pembagian pendapatan. Kalau ada penghasilan, ada pendapatan, terus bagaimana pembagiannya? Itu belum jelas. Lalu yang ketiga, ada juga komunikasi yang masih buruk, yang tidak jelas antara pihak Pemprov dengan Formula E Operation. Ini ada 3 hal yang direkomendasikan oleh BPK. Lalu kemudian masih ada lagi rekomendasi bahwa ini akan rugi 106. Sebenarnya jauh lebih besar dari situ. Kalau kita perhatikan, dana yang sudah keluar belum terlaksana Formula E sudah 983 M. Itu dari BPK. Sebenarnya saya mengatakan itu 1,2 T. Tetapi BPK kemudian mengeluarkan pengeluaran untuk revitalisasi Monas, kemudian pengeluaran untuk pergi ke luar negeri, untuk kemudian negosiasi soal Formula E, dan sebagainya. Sebenarnya di luar itu, di luar yang 983 miliar yang sudah keluar, kita masih akan ada lagi pengeluaran untuk pelaksanaan yang diajukan untuk pelaksanaan sekitar 1,3. Jadi kurang lebih itu sekitar 2 T sebenarnya. Nah, keuntungannya tidak jelas. Sementara rakyat butuh 2 T ini buat yang lain begitu. Keuntungannya tidak jelas atau belum jelas, dan transparansi terkait penyelenggaraan Formula E ini yang ingin ditanyakan dari fraksi PDIP dan juga PSI. Tapi PDIP dan PSI tidak diajak, dan bahkan Anda menilai bahwa ini nggak etis, Pak Andika, pertemuan antara DPRD dan juga gubernur di rumah dinas nggak etis. Pak Andika, tanggapannya? Saya rasa begini, kalimatnya saya rasa kurang elok ya. Kalau dikatakan diundang, makan, kemudian setelah kenyang, kemudian bermufakat bahwa menolak. Tidak seperti itu prosesnya, bahwa sikap kami masing-masing fraksi itu sudah ada terlebih dahulu sebelum kami makan bersama dengan saudara gubernur. Saya kalau tadi dikatakan bahwa sudah kenyang baru mengambil sikap, ini harus diluruskan. Yang kedua, teman-teman di PSI maupun di PDIP, saya pikir kita nggak usah membuat akrobatik. Karena masyarakat juga sudah jenuh, sudah kenyang dengan tontonan-tontonan seperti itu. Yang ingin dilihat oleh masyarakat saat ini, bagaimana upaya kita untuk menuntaskan permasalahan pandemi. Program sebagai contoh, saya ambil contoh. Olimpiade yang kemarin di Tokyo itu adalah program yang harusnya dilaksanakan tahun 2020. Tetapi karena kondisinya belum memungkinkan, baru terlaksana kemarin, tahun 2021. Dengan penundaan jadwal, ini pun juga tentunya masih melihat kondisi keuangan kita.
Tidak serta-merta harus dilaksanakan, walaupun itu masuk di dalam program prioritas. Kita tahu bersama bahwa program prioritas ada beberapa yang tidak berjalan karena kondisi keuangan kita yang seperti ini. Jadi sekali lagi teman-teman di PSI dan PDIP, kita punya jalur untuk menyampaikan apa yang menjadi hak kita sebagai anggota dewan itu berbeda. Jalur teman-teman di PSI dan di PDIP menggunakan jalur politik, komunikasi politik. Kalau kami yang menggunakan adalah kami bagian dari pemerintahan daerah, sehingga kami harus duduk bersama terlebih dahulu, baik dengan melalui jalur dengan rapat-rapat yang ada di dalam DPRD maupun secara langsung kami tanyakan kepada saudara gubernur. Pak Jadi Gilbert, jalur ini yang berbeda. ini dianggap sebagai program yang sudah seharusnya berjalan seperti Olimpiade yang sempat tertunda karena pandemi, bukan hal baru lagi. Tanggapannya? Dari mana dasarnya ini harus berjalan? Karena ini kalau Anda perhatikan, sejak awal ini sudah bermasalah kok. Ini direncanakan di APBD perubahan, bukan di APBD murni. Kemudian direncanakan untuk 5 tahun, lalu kemudian dibatalkan. Di tengah pembatalan kemudian masih dibayarkan lagi ketentuan-ketentuan lain, sementara pada waktu itu refocusing. Kalau Anda perhatikan, bahwa saya katakan tadi bahwa ini perbuatan yang tidak de jure, tidak bermartabat, kemudian anggota DPRD rapat mengenai topik hal ini bukan di ruang DPRD, ya, itu yang harus dipegang. Nah, saya katakan tadi bahwa kemudian ini dikatakan harus, tidak ada keharusan, karena itu yang dikatakan oleh BPK. Ada kondisi force majeure saat ini di mana terjadi pandemi, dan seluruh dunia mengatakan ini pandemi yang membuat kemudian semua berubah. Jangan kemudian melakukan pemahaman seperti apa yang dilakukan oleh Tokyo dengan kita. Tokyo adalah negara yang sangat makmur, yang tidak mengalami kondisi kontraksi ekonomi yang luar biasa. Kondisi di Jakarta mengalami kontraksi ekonomi sampai 67%. Dan kemudian semua refocusing dan rakyat sangat terpuruk. Tentunya ini tidak bisa kemudian kita menyetujui karena Tokyo melakukan, lalu Jakarta harus melakukan. Sama sekali ini yang menjadi dasar pertimbangan kita, rakyat yang begitu terpuruk harus menjadi prioritas. Kita melakukan interpelasi ini karena kita tidak ingin rakyat dikorbankan oleh sebuah gengsi. Baik. Sehingga kita mengatakan bahwa Formula E sebaiknya dibatalkan saja. Target kita interpelasi hanya mau membatalkan Formula E atas kepentingan rakyat begitu. Baik, anggaran dari Formula E ini yang saat ini dinilai lebih tepat untuk digunakan kepada anggaran pandemi, nanti kita bahas usai jeda. Tetaplah di Kompas Petang.